Fakta Verbis. Fakta atau perbuatan lebih kuat dari kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam IAIN Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok 3. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintah Daerah dengan dosen pengampu Marjana Fari, SST, MSI. Silahkan simak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pemerintah daerah atau otonomi daerah, asas-asas otonomi daerah dan juga prinsip otonomi daerah. Baik, sebelum memasuki mengenai pengertian pemerintah daerah, sebelumnya saya akan memaparkan mengenai pengertian dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu pengertian pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini yaitu kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Jungto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu mengenai asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah di sini ada 3. Yang pertama yaitu asas desentralisasi, yang dimana di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berikutnya yaitu yang kedua, asas dekonsentrasi, yang dimana berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tugas pembantuan, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari provinsi. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang di mana kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya yaitu prinsip otonomi nyata, yang dimana berdasarkan prinsip otonomi nyata ini, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Otonomi dalam penyelenggaraan harus sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi daerah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara
dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan. Serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Sekian, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu periode 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang berlaku sampai dengan tahun 1948. Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara khusus. Nah, aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. Selain itu digunakan pula aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Dan selanjutnya PPKI dalam rapatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. Nah, adapun PPKI hanya menetapkan adanya Komite Nasional di daerah untuk membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan di pusat dengan adanya KNI pusat. Oleh karena itu, PPKI secara umum wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan-karesidenan. Masing-masing provinsi dikepalai oleh gubernur, sedangkan karesidenan dikepalai oleh presiden. Selanjutnya, gubernur dan presiden dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selebihnya, susunan dan bentuk pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada. Dengan demikian, provinsi dan karesidennya hanya sebagai daerah administratif dan badan mendapat otonom. Oke, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang berlaku sampai dengan tahun 1997. Nah, pada periode ini berlaku yang namanya Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Nah, secara umum di Indonesia memiliki dua jenis daerah otonom ya. Ada yang namanya daerah otonom biasa dan ada namanya daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Dan terus kemudian daerah otonom khusus yang diberi nomenklatur yaitu daerah istimewa adalah daerah kerajaan atau kesultanan dengan kedudukan daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai dan dinasti pemerintahannya. Terus kemudian berlanjut kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yaitu disusun berdasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia pada pasal 18. Nah, pada mulanya undang-undang ini mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah di wilayah Indonesia yang tersisa. Nah, ada dua poin penting di sini, yaitu yang pertama, wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara bagian barat, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan bagian utara dan barat. Terus kemudian Bengkulu dan yang terakhir yaitu Lampung. Dan ada pun yang kedua yaitu wilayah Jawa meliputi Banten, Jawa Tengah bagian timur, Yogyakarta, dan Jawa Timur bagian barat atau daerah antara. Terus kemudian setelah pembentukan Republik ketiga pada tanggal 15 Agustus 1950, undang-undang ini berlaku untuk daerah seluruh Sumatera, seluruh Jawa dan seluruh Kalimantan. Sedangkan pada daerah-daerah ini di bekas wilayah negara Indonesia Timur yaitu wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara atau NTT, dan wilayah Maluku masih berlaku Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950. Oke, sekian saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Ini bermaksud untuk mengatur sebaik-baiknya soal-soal yang semata-mata terletak dalam lapangan otonomi dan medewin di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 131 Undang-Undang Dasar sementara, yang berarti juga akan merubah prinsip cara-cara pemerintahan bentuk lama. Pada umumnya soal-soal tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari soal-soal pokok, yakni bagaimana bentuk negara yang dihadapi dan bagaimana keadaan-keadaan sesungguhnya masyarakat dalam negara itu. Kita telah menciptakan negara kesatuan, yaitu sifatnya ialah memusatkan segala urusan yang meliputi kepentingan seluruh wilayah negara kesatuan itu dan seluruh bangsa yang merupakan bangsa kesatuan pemusatan, dan yang dimaksud mempunyai dua segi. Yang pertama itu segi tugas bagi negara kesatuan itu terhadap kepentingan yang dipusatkan itu. Kemudian yang kedua yaitu segi pengawasan
pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan rakyat setempat yang walaupun sifatnya hanya setempat, akan tetapi karena penjaringannya dengan lain-lain kepentingan di sekitarnya merupakan sedikit banyaknya juga kepentingan umum ditinjau dari kesatuan negara dan bangsa. Nah, kemudian yaitu mengenai keadaan yang sesungguhnya dalam masyarakat, maka soal itu dapat mengenai beberapa segi pula, umpamanya susunan masyarakat, ikatan masyarakat sebagai ikatan kedarahan, ikatan adat istiadat, ikatan kebudayaan umumnya, sifat dan tingkat perekonomian dalam masyarakat itu, tingkat kecerdasannya, dan yang tidak boleh pula dilupakan akhlak umum yang membedakan satu masyarakat dari masyarakat yang lain itu. Juga lain-lain faktor dapat mempengaruhi hidupnya ke masyarakat yang itu, umpamanya tempat geografinya, corak buminya yang akan menentukan kemungkinan saluran perhubungan dan dalam perjalanan waktu berbagai perkembangan dalam lapangan teknik. Kemudian yaitu materi selanjutnya pemerintahan daerah menurut penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959. Yang pertama yaitu dengan berlakunya lah di Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka negara dan bangsa Indonesia telah memasuki alam baru dalam sejarah ketatanegaranya. Kembali ke Undang-Undang 1945 berarti meninggalkan sistem demokrasi liberal yang dianut oleh Undang-Undang Dasar, sementara yang ternyata telah membawa revolusi bangsa Indonesia yang belum selesai ke suatu arah yang membahayakan kesatuan negara dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian, revolusi ketatanegaraan harus berjalan tidak saja di bidang horizontal mengenai pemerintahan pusat di Jakarta, tetapi juga harus berlangsung vertikal mengenai pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti pula melaksanakan sistem demokrasi terpimpin. Dalam sistem itu, kebijaksanaan pemerintahan sejak tanggal 5 Juli 1959 dalam keseluruhan dipertanggungjawabkan oleh Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, badan-badan pemerintahan sebagai alat untuk menyelamatkan revolusi harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin. Penyesuaian ini harus dilaksanakan dengan penetapan Presiden sebagai pelaksanaan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan sebagai satu-satunya jalan untuk meluaskan arus revolusi ketatanegaraan sampai dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam itu harus diperhatikan dua masalah yang penting, yaitu yang pertama bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berjalan terus dengan menjunjung paham desentralisasi teritorial. Yang kedua yaitu bahwa untuk kepentingan rakyat, untuk keutuhan pemerintahan daerah dan kelancaran administrasi, dualisme dalam pimpinan pemerintahan di daerah harus dihapuskan. Kemudian melanjutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi berarti melanjutkan pemberian hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengingat kemampuan dan kesanggupan daerah masing-masing. Kemudian dengan demikian urusan-urusan yang kini termasuk kewenangan pemerintah pusat semakin lama akan semakin banyak beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjunjung sifat negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, politik dekonsentrasi dan desentralisasi yang demikian itu harus disertai suatu ketentuan yang menjamin hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan jiwa dan semangat negara kesatuan Republik Indonesia dan konstitusi proklamasi. Selanjutnya yaitu pimpinan pemerintahan di daerah kini bersifat dualistis dalam arti kata bahwa ada dua pimpinan yang berdiri terpisah mengenai dua bidang pekerjaan yang pada hakikatnya sangat erat hubungannya satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya itu soal-soal yang timbul dalam masa peralihan setelah penetapan presiden ini berlaku sebagai diatur dalam penetapan presiden ini, misalnya mengenai Dewan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang sekarang ada dan sebagai lagi diatur atau diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pasal 22. Kemudian yaitu dalam pada itu perlu dikemukakan bahwa penetapan presiden ini bertujuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menetapkan pemerintahan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi terpimpin. Perubahan-perubahan di masa datang misalnya sebagai akibat pelaksanaan politik dekonsentrasi dan desentralisasi akan diatur dan diselesaikan dalam waktu yang singkat berdasarkan peraturan perundangannya yang ada, umpamanya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 atau yang akan diadakan. Mungkin hanya itu saja materi yang sempat saya jelaskan. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai periode keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.
Nah, pada periode ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, dan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Nah, menurut undang-undang ini secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 disusun berdasar pada pasal 18 Konstitusi Republik Keempat. Nah, namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, undang-undang ini secara tegas tidak lagi mengakomodasi daerah-daerah dengan otonomi khusus dan secara sistematis berusaha menghapuskan daerah otonomi khusus tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 88. Nah, hal tersebut juga diterangkan dengan lebih gamblang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 1 sampai dengan 2 serta pasal 88. Nah, akan tetapi badai politik tahun 1965 yang terjadi hanya 29 hari setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65 ini disahkan. Nah, menyebabkan undang-undang pemerintahan daerah ini tidak dapat diberlakukan secara mulus. Nah, adapun periode selanjutnya yaitu pada periode kelima. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Nah, pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nah, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Nah, menurut undang-undang ini secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksana asas dekonsentrasi. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disusun berdasarkan pasal 18 Konstitusi Republik Keempat dan dikembangkan lebih jauh dengan mengadopsi ide-ide yang ada dalam penjelasan konstitusi. Nah, undang-undang ini cukup lama bertahan, yaitu selama 25 tahun. Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami penambahan wilayah baru yang berasal dari koloni Portugis pada tahun 1976 dan dibentuk sebagai sebuah provinsi, yaitu Provinsi Daerah Tingkat Timur Timur. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Timur Timur. Nah, pada tahun 1990, kota Jakarta mendapat status daerah khusus dengan tingkatan daerah otonom daerah tingkat 1 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta. Nah, selain itu, tidak banyak yang menonjol dari pemerintah daerah ini. Nah, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yang dimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang membahas mengenai susunan daerah. Nah, kemudian pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhusyuan yang ada pada 3 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta, dan 1 tingkat wilayah administratif. 3 jenis daerah otonom adalah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administratif. Peraturan mengenai desa dipisahkan dalam bab yang berbeda dari peraturan mengenai daerah otonom provinsi atau kabupaten atau kota.
Ini dikarenakan desa yang disebut dengan nama lain negari, kampung, huta, bori, marga, dan lain sebagainya memiliki susunan asli berdasarkan hak asal bersifat istimewa. Adapun badan pemerintahan daerahnya yaitu pemerintah lokal terdiri dari badan legislasi daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, badan eksekutif daerah yaitu pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Nah, pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan badan perwakilan desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Di desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa yang ditetapkan dan dengan peraturan desa. Baik, selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, adapun susunan daerahnya yaitu Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan dan atau keistimewaan yang ada pada 4 daerah tersebut seperti Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat atau desa dan atau nama lain, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Nah, selanjutnya badan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah secara umum terdiri dari legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, eksekutif atau pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Kemudian, perangkat daerah provinsi secara umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan dinas daerah, serta lembaga teknis daerah. Perangkat daerah, kabupaten atau kota secara umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta kecamatan dan kelurahan. Pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dibentuk Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perlu sama-sama kita ketahui terlebih dahulu bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mengapa kemudian terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Ini tidak terlepas daripada relevansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap sudah tidak relevan dengan sistem ketenaganegaraan kita, makanya terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini menjelaskan mengenai beberapa hal. Pertama, bahwasanya pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahnya berdasarkan dengan asas otonomi daerah dan juga asas pembantuan. Terlepas daripada asas-asas tersebut, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk kemudian mengelola beberapa kekuasaan yang ada di daerah tersebut, termasuk persoalan sumber daya alamnya. Pemerintah daerah di sini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan mengenai bahwa pemerintah daerah memiliki urusan konkuren, di mana urusan konkuren ini adalah urusan pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Urusan konkuren di sini menjelaskan mengenai bagaimana kemudian kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai perindustrian, perdagangan, perikanan, dan sebagainya, bahkan sampai di pada sumber daya alam dan mineral itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa kemudian terjadi perubahan selanjutnya di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ini tidak terlepas daripada
Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan untuk menyelesaikan persoalan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di situ menjelaskan bahwasanya pemerintah daerah dipilih secara tidak langsung. Namun karena keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 itulah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dipilih secara langsung. Makanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ini menjawab bahwasanya untuk memberikan kepastian kepada pemerintah daerah persoalan pemilihan karena dikeluarkannya Perpu oleh pemerintah, maka Undang-Undang Nomor 9 ini hadir untuk menjalankan proses pemilihan langsung pertama kali untuk pemerintah daerah itu sendiri. Mungkin sekian. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya tutup dengan kalimat Ecum et bonum, ecum et ex lege. Apa yang adil dalam hukum ialah hukumnya hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.